Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam yang telah memberikan kepada kita banyak ilmu, dan ilmu ini yang menjadikan kita lebih utama dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bahkan malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Salah satu sebabnya karena Adam dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu daripada malaikat. Dan di malam hari ini kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan perintah Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad untuk berkumpul di rumah Allah. Kita membaca kitab Allah, kita mempelajarinya, berharap Allah menurunkan kepada kita as-sakinah, berharap Allah memberikan rahmatnya kepada kita, berharap Allah menyebut-nyebut nama-nama kita pada makhluk yang ada di sisinya, dan juga saat ini para malaikat berhimpun di sekitar kita seraya mengaminkan dan mendoakan kita. Begitu banyak fadilah, keutamaan yang Allah dan Rasul sebutkan tentang fadilah orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu. Dan kalau kita buka lembaran sejarah tentang bagaimana perjuangan para salafun salih dari kalangan ulama dalam menuntut ilmu, malam-malam harinya adalah malam-malam yang disibukkan dengan ilmu. Dan kita berusaha naqtadi bihim, mengikuti mereka. Bahkan ada seorang ulama kaum muslimin dan muslimat selama 30 tahun hidupnya wudu salat atau salat subuhnya menggunakan wudu salat isya. Jadi salat subuh menggunakan wudu salat isya. Artinya semalam suntuk beliau tidak tidur. Kenapa? Karena 15 tahun dari 30 tahun itu dia habiskan untuk menuntut ilmu, dan 15 tahun berikutnya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat kebiasaan para ulama, mereka menghidupkan malam-malam mereka dengan ilmu. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah saking sibuk menuntut ilmu, saking sibuk menulis hadis-hadis, tidak sempat makan malam. Jadi saudari perempuannya lah yang menyuapkan kepada Imam An-Nawawi makanan sehingga dia baru bisa makan, Bapak Ibu sekalian. Begitulah ihtimam, perhatian para salafun salih terhadap ilmu. Dan kita berusaha juga untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada ilmu, sehingga inilah yang mendorong kita untuk hadir di masjid yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari manapun kita berasal saat ini, dimanapun tempat kita berdiam, kita hadir di masjid ini, maka kita berharap juga di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah di suatu ketika, Rasul menyebutkan ala adullukum ala ma tamqullahu bihi as-sayyi'at wa yarfa' bihi ad-darajat. Karena suatu ketika Rasul pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, mau tidak kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang dengannya akan menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah.
Maka para sahabat yang notabene mereka adalah para pemburu kebaikan, mereka mengatakan qalu bala, mau wahai Rasul. Nah, salah satu di antaranya adalah kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi sesungguhnya semakin jauh tempat rumah kita, lalu kemudian kita hadir di masjid ini, semakin banyak pahala. Kalau boleh tahu siapa di antara kita yang paling jauh? Ada yang dari Panam? Apa? Ada? Ada, subhanallah. Ada yang dari Rumbai? Dari Panam ibu ada? Ada dari Panam. Subhanallah. Yang dari Rumbai ada? Alhamdulillah. Yang dari Marpoyan ada? Alhamdulillah. Yang dari Kulim ada Kulim? Alhamdulillah. Yang di sekitar Masjid Agung? Subhanallah. Ketahuilah wahai kaum muslimin dan muslimat, seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari dikisahkan kepada kita. Dia pernah mendengar bahwa Uqbah bin Nafi', juga sahabat Nabi, meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berapa hadis? Satu hadis. Hanya saja dua orang sahabat ini, Abu Ayyub Al-Ansari dan Uqbah bin Nafi' ini, domisilinya itu tidaklah sama. Abu Ayyub domisilinya di Al-Madinah Al-Munawwarah, sedangkan Uqbah bin Nafi' domisilinya itu di Mesir, fil Qahirah, di kota Kairo. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari mendengar bahwa Uqbah bin Nafi' meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub? Abu Ayyub ingin menjemput satu hadis itu. Walaupun ia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan panjang, karena jarak antara Madinah dengan Kairo itu jauh, Pak. Apalagi kalau jalan kaki. Kalau pakai pesawat saja itu butuh waktu 2 jam, Ibu. Dari Madinah ke Kairo. Kalau pakai kapal laut itu harus ke Jeddah dulu. Dari Madinah ke Jeddah itu butuh waktu 6 jam, 5 sampai 6 jam. Dari Jeddah ke Aswan itu sekitar 3 hari 3 malam. Aswan ke Kairo itu seharian. Itu pakai mobil hari ini, kapal laut hari ini. Dulu tidak ada pesawat terbang, kapal laut pun ada, tapi masih menggunakan layar. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub menyiapkan hewan tunggangannya serta perbekalannya. Lalu ia melakukan perjalanan yang begitu jauh dari Madinah ke Kairo, melewati beberapa negara, berbulan-bulan lamanya, baru akhirnya ia sampai di kota Kairo. Ia turun dari hewan tunggangannya, ia jumpai Uqbah bin Nafi', lalu ia minta agar Uqbah membacakan satu hadis tadi yang ia riwayatkan dari Rasulullah. Dia dengarkan dengan baik, dia hafalkan dengan baik. Ketika ia pastikan hafalannya sudah kuat, lalu dia naik lagi ke atas hewan tunggangannya, Pak. Balik lagi ke Madinah, hanya untuk menjemput satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, begitulah kita melihat hausnya para salafun saleh terhadap ilmu, dan mudah-mudahan hausnya para ulama kita, para salaf kita tentang ilmu ini juga kita rasakan saat ini. Walaupun hari ini kita disuguhkan dengan berbagai macam sarana yang bisa menunjang keilmuan kita, namun kita tidak melupakan dan meninggalkan majlis ilmu ini, karena hadir saja dalam majlis ilmu ini fadilahnya sudah begitu sangat besar.
Ini yang membuat kita rindu, menantikan malam-malam untuk hadir dalam pertemuan ini. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa majlis ilmu ini adalah salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Dan menuntut ilmu tidak mengenal masa, Pak. Tidak mengenal usia, Ibu. Bahkan ada banyak di antara ulama akhir hidupnya itu di saat mereka sedang menuntut ilmu. Bahkan ada seorang ulama itu menjelang wafat di atas pembaringan ketika hendak sakaratul maut, datang kepadanya seorang ulama dan dia tahu bahwa yang datang ini adalah seorang ulama. Lalu dia tanya, apa hadis yang bisa engkau bacakan kepadaku saat ini? Padahal di atas pembaringan menjelang sakaratul maut dia masih bertanya tentang hadis. Apa yang bisa engkau sampaikan kepadaku saat ini? Bacakan kepadaku satu hadis. Padahal ia berada di atas rancang kematian, Pak. Lalu dibacakan oleh ulama yang datang tadi satu hadis kepadanya. Lalu dia ambil sesuatu dari bawa dipannya, ternyata dia mengambil alat-alat tulisnya, lalu dia tuliskan hadis yang dia dapatkan dari ulama tadi. Para muridnya terheran melihat gurunya melakukan hal tersebut dan mereka bertanya, wahai guru, wahai syekh, apakah dalam keadaan seperti ini engkau masih menulis hadis? Dia sampaikan kepada para muridnya, kalaulah setelah ini aku meninggal, kata dia, maka aku telah meninggalkan satu kebaikan untuk kalian. Dan jika aku masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup setelah ini, aku bisa mengamalkan hadis ini dan juga aku bisa mengajarkannya kepada kalian. Setelah itu ulama yang menjenguknya pulang dan baru sampai di depan pintu terdengar teriakan dari dalam menandakan bahwa ulama tadi baru saja meninggal. Begitulah kecintaan mereka terhadap ilmu. Bahkan ada di antara ulama itu wafat di antara tumpukan buku-bukunya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kecintaan kita terhadap ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang husnul khatimah insyaallah. Amin. Dan tentunya kita tidak lupa untuk menyenandungkan salam dan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat, malam hari ini kita akan membuka lembaran sejarah Rasulullah SAW berkaitan dengan interaksi Nabi Muhammad dengan para istrinya. Jadi malam hari ini para istri diuntungkan, Ibu. Makanya Ibu yang tidak bawa suami ini rugi. Kenapa? Karena ini pelajaran penting bagi para suami dan calon suami bagi yang belum menikah. Ada yang belum menikah ini, ikhwan? Ada banyak? Kalau bilang banyak itu nyari kawan, ya. Jadi ini sekaligus menjadi sarana untuk belajar tentang rumah tangga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mau ibu yang tidak bawa suami, mudah-mudahan pesan-pesan dari Rasulullah bisa disampaikan kepada suami, bisa nuntut ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam salah satu keistimewaan yang disebut oleh Dr. Mustafa As-Sibai di dalam bukunya yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar, Sirah Nabi Muhammad Pelajaran dan Hikmah, beliau menjelaskan bahwa di antara keistimewaan dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, inna sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syamilatun likullin nawahil insaniyati fil insan. Jadi sesungguhnya sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syamilatun, mencakup likulli an-nawahi,
setiap sisi al-insaniyah, setiap sisi kemanusiaan yang ada dalam diri manusia. Jadi sirah Nabi Muhammad memberikan gambaran utuh kepada kita tentang manusia. Karena Nabi Muhammad SAW menampilkan semua peran yang diperani oleh manusia, dan tidak ada seorang pun di antara manusia yang memiliki perjalanan hidup seperti Nabi Muhammad, bahkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Sirah Nabi Muhammad menceritakan kepada kita perjalanan hidup Nabi Muhammad sebagai seorang pemuda asyab, al-amin, yang terpercaya, al-mustaqim, yang kehidupannya lurus, terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sirah Nabi Muhammad juga menceritakan kepada kita bahwa ia adalah seorang guru yang baik bagi para sahabatnya, bagi para muridnya. Sirah Nabi Muhammad juga menceritakan kepada kita peran Nabi Muhammad SAW sebagai seorang hamba terbaik, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang murabbi, sebagai seorang al-qaid, seorang panglima perang, sebagai seorang ar-rais, sebagai seorang kepala negara, raisud daulah, sebagai seorang politikus umum, sebagai seorang ahli strategi perang, bahkan sebagai seorang petarung sejati, sebagai seorang tetangga, bahkan memainkan peran sebagai seorang musuh di hadapan musuh-musuhnya. Jadi semua peran ini ada dalam diri Nabi Muhammad SAW, dan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad cukup menjadikan Nabi Muhammad sebagai model dalam hidup kita. Mau cari peran yang mana? Ada dalam diri Nabi Muhammad, kecuali hanya satu yang tidak diperankan oleh Rasul, yaitu peran sebagai seorang istri. Karena dia adalah laki-laki. Karenanya Rasul memainkan peran sebagai seorang suami. Namun ia sukses dalam memainkan perannya sebagai seorang suami, sehingga para istrinya menjadi teladan. Jadi ibu, gimana dong Ustaz kalau kita ingin mencontoh Rasul? Kami kan para istri gitu. Contohnya adalah para istri Nabi, ibu. Mohon maaf, contohnya adalah para istri Nabi Muhammad SAW. Karenanya pada pertemuan berikutnya ibu juga jangan lewatkan, karena pembahasan kita tentang poligaminya Rasulullah SAW. Ya, jangan malam ini mentang-mentang nih pembahasan untuk para suami, datang ketika membahas poligami maka datang ibu-ibu. Kalau begitu menerima sebagian, menolak sebagian dari Rasul. Jangan, la nufarriqu baina ahadim bi Rasul. Yang kita nggak boleh ngambil sebagian, ambil utuhnya Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak terkecuali bahwa Nabi Muhammad SAW memainkan perannya sebagai seorang suami. Dan bagaimana Nabi Muhammad memainkan perannya sebagai seorang suami, malam hari ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati Allah. Kaum muslimin dan muslimat, dalam keluarga istri merupakan tempat berteduh, ketenangan dan ketentraman. Jadi ternyata ya istri juga disinggung dalam hal ini, bahwa istri menjadi tempat berteduh bagi suami, mencari ketenangan dan ketentraman, sebagaimana yang dilakukan oleh Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Bunda Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang tidak akan pernah dilupakan oleh Rasulullah, perannya mendampingi Nabi Muhammad SAW. Karena Bunda Khadijah ini
adalah wanita yang luar biasa, senantiasa menjadi tempat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencurahkan keluh kesahnya. Di samping Allah Subhanahu wa taala nomor satu, tapi Bunda Khadijah adalah tempat bagi Rasulullah untuk berbagi. Dan kita barangkali masih ingat peristiwa ketika pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu, pulang dari gua Hira dalam keadaan takut, menggigil, kedinginan, pulang ke rumah Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Bunda Khadijah radhiyallahu anha ketika mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggigil ketakutan, tidak langsung mencerca dengan berbagai macam pertanyaan, tapi langsung kemudian mengikuti perintah Nabi, zammiluni zammiluni, selimutkan aku, kata Rasul. Maka Bunda Khadijah melimutkan Rasulullah SAW dan tidak berkomentar apa-apa kecuali setelah Rasulullah SAW berbicara. Lihat bagaimana Bunda Khadijah radhiyallahu anha benar-benar tahu kondisi suami. Jadi setelah tenang, Rasul kemudian menceritakan peristiwa yang dialami, baru setelah itu Bunda Khadijah berkomentar, dan komentarnya komentar yang baik, komentar yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang. Padahal Nabi Muhammad itu betul-betul ketakutan luar biasa, sehingga ia mengatakan, inni khasyitu ala nafsi, sesungguhnya aku sangat khawatir dengan diriku ini. Jadi sebagian ulama sejarah menyebutkan saking gawatnya kondisi Nabi Muhammad pada saat itu, Rasul menganggap bahwa dirinya sudah hampir setengah gila begitu. Karena peristiwa yang ia alami sangat dramatis, pertemuan pertamanya dengan malaikat Jibril. Apalagi kita, sedangkan Nabi Muhammad ketika untuk pertama kali jumpa dengan malaikat Jibril, ibu, itu begitu sangat dramatis. Jadi yang membuat Rasulullah SAW menggigilnya itu karena pertemuannya dengan malaikat Jibril untuk pertama kali. Betapa tidak, bahwa malaikat Jibril menampakkan dirinya di hadapan Rasul untuk pertama kalinya secara jelas ketika Rasul turun dari gua Hira. Hatta kuntu idza fi wasatin minal jabal, kata Rasul. Ketika aku telah sampai di tengah-tengah bukit itu, kata Rasul, sami'tu sautan minas sama, aku mendengar suara dari langit, kata Rasulullah SAW, di mana suara ini menyerukan, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku malaikat Jibril. Ketika Rasul mengangkat kepalanya, melihat malaikat Jibril dalam wujud sebagai seorang laki-laki saat itu sedang berdiri. Berdirinya di mana, Pak? Berdirinya bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Gimana, Pak? Kalau Bapak tiba-tiba lagi jalan nih, saat jalan terdengar suara dari langit. Ketika Bapak melihat ada orang berdiri antara langit dan bumi. Kira-kira gimana, Pak, responnya? Pingsan? Nah, Rasul saat itu, Nabi Muhammad, saking takutnya beliau itu nggak bisa bergerak, Pak. Apa kata Nabi dalam hadis yang menjelaskan tentang kisahnya bertemu untuk pertama kali dengan malaikat Jibril? Ma ataqaddam wa ma ataakhir, kata Rasul. Aku tidak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi Rasul seakan-akan kakinya terpaku di tempat dia berdiri. Lalu Rasul mencoba untuk menolehkan wajahnya, memalingkan wajahnya dari arah di mana ia melihat malaikat Jibril ke arah yang lainnya, dan ternyata kemanapun Rasul melihat, memalingkan wajahnya, di situ ada malaikat Jibril, Pak. Coba gimana? Itu, Pak, yang membuat Rasulullah menggigil. Apa kata Rasul? Hatta ba'athat Khadijatu rusulaha fi talabi, hingga kemudian Bunda Khadijah mengutus utusannya untuk menjemputku. Lalu Rasul pulang pun masih menggigil. Lalu dia katakan, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir dengan diriku. Apa kata Bunda Khadijah radhiyallahu anha? Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Wahai suamiku, sekali-kali tidak, Allah enggak mungkin menghinakan engkau, wahai suamiku. Tuh, lihat peran istri, Pak, menenangkan hati suami. Nah, ini bisa Bapak tuntut, Pak.
Ibu, ini jadi pelajaran. Lalu apa yang dikatakan oleh Bunda Khadijah? Bunda Khadijah melis kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah dan menyebutnya satu persatu. Ini juga pelajaran bagi kita terhadap pasangan suami istri. Yang kita list dari pasangan kita itu jangan kekurangannya apa, tapi kelebihan-kelebihannya, dan munculkan dan tampakkan itu. Tapi kalau fokus kita adalah kekurangan, siapa yang tidak punya kekurangan? Tapi kalau yang dinampakkan adalah kelebihan, kebaikan, keutamaan, hilang itu kekurangan yang ada. Apa kata Bunda Khadijah? Enggak mungkin wahai suamiku, engkau dihinakan oleh Allah. Kenapa? Innaka la tasila ar-rahim. Engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang suka memuliakan tamu. Engkau adalah orang yang suka memberikan harapan kepada orang yang putus harapan. Engkau senantiasa menanggung beban orang-orang lemah. Engkau ada senantiasa berada di pihak kebenaran. Jadi enggak mungkin Allah akan menghinakan engkau. Jadi istri merupakan tempat berteduh, ketenangan dan ketenteraman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Bahwa dunia itu semuanya adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Nah, di antara kebaikan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pergaulannya yang baik kepada istrinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil ummul mukminina dengan nama kesayangannya. Makanya Rasul punya panggilan kesayangan untuk istrinya. Bapak, ada panggilan kesayangan tidak untuk istri? Ini rahasia Ustaz. Ibu boleh menentukan pilihan nama yang ibu inginkan agar dipanggil oleh suami. Ustadz, masalahnya saya udah tua Ustadz, apakah masih juga begitu? Pasti semakin tua justru semakin romantis, Pak. Lihat Rasulullah memanggil Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Terkadang Rasul memanggilnya dengan panggilan Aish. Terkadang Rasul memanggil dengan sebutan Ya Humaira, panggilan yang membuat istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ia menjadi istri yang paling dicintai oleh Rasul. Maka panggillah istri kita dengan panggilan yang disenangi, panggilan yang disukai. Dan kalaupun itu ingin menjadi rahasia antara bapak dan ibu berdua, silakan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya dengan panggilan yang disenanginya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memberikan kabar yang sangat menyenangkan hati bagi istrinya. Jadi kalau jumpa untuk pertama kali, jangan masalah dulu Pak disampaikan, kabar gembira dulu. Di suatu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu hari, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini salah satu bentuk Nabi Muhammad menyampaikan kabar gembira kepada istrinya. Apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan pesan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim? Wahai Aisyah, kata Nabi Muhammad kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Itu kan kabar gembira, bahwa malaikat Jibril menyampaikan salam untukmu wahai Aisyah. Subhanallah, berbunga-bunga hati istri itu, Pak. Ya, bapak juga demikian. Sebelum menyampaikan masalah, kabar gembira dulu.
basyira wa nadhira. Kabar gembira dulu, baru setelah itu masalah setelah itu berikutnya. Ya kan? Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya dan paling agung kedudukannya, menjadi contoh yang sangat baik dalam pergaulan dan memahami jiwa dan perasaan istrinya. Subhanallah, memposisikan istrinya pada posisi yang disukai oleh semua wanita dari suaminya. Jadi jadikan istri kita itu menjadi istri yang paling beruntung di dunia ini ketika suaminya adalah kita, Bapak Ibu. Dan Nabi Muhammad melakukan itu. Rasul memuliakan istrinya, menempatkan posisi istrinya pada posisi yang mulia, sehingga para istri Rasulullah SAW merasakan mereka adalah menjadi wanita yang paling beruntung di muka bumi ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lihat romantika kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW, dan jangan malu untuk melakukan hal ini, Bapak Ibu sekalian. Apa itu, Bu? Ini rahasia awet cinta dan kasih sayang di antara suami istri. Ini catat nih, bagi yang belum menikah mohon dicatat ya. Ini amalannya Rasul. Apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Aku minum, kata Bunda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Bunda Aisyah? Aku minum ketika aku sedang haid. Lalu aku memberikannya kepada Nabi, maka Nabi meletakkan mulutnya ke tempat bekas mulutku. Subhanallah. Jadi Aisyah minum, setelah itu Aisyah ngasih ke Rasul. Rasul minum juga. Rasul cari posisi di mana Aisyah minum, di situ Rasul minum, Pak. Segelas berdua gitu. Lihat, ibu senyum-senyum gitu kan. Jadi Rasul justru nyari tempat bekas minumnya Aisyah dan Rasul minum di situ. Luar biasa tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memakan daging, lalu beliau mengambilnya dan meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku. Lihat gimana romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti orang-orang Yahudi. Justru ketika wanita sedang haid, orang-orang Yahudi memperlakukan istrinya itu seibarat orang yang sedang terkena najis, lalu kemudian mereka mengusir dari rumah-rumah mereka. Tidak dalam agama Islam. Walaupun wanita istri sedang haid, bukan berarti kemudian keseluruhan tubuhnya najis, tidak. Justru Rasul minum di tempat Aisyah minum. Makan daging di bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Barangkali kita ini melihat sesuatu yang kecil, Pak, sesuatu yang sepele, tapi kalau itu dilakukan dengan penuh cinta, subhanallah, itu yang bikin awet, Pak. Kecintaan yang terus membara dari hari ke hari. Jangan sampai semakin dimakan usia, cinta kepada istri hanya cinta sebatasnya, tapi justru semakin lama menikah semakin tumbuh tuh cinta, semakin romantis gitu kan hubungan antara suami dan istri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti yang disangka dan dituduhkan orang-orang Orientalis. Orang-orang Orientalis ini mereka belajar Islam, belajar tentang Nabi Muhammad cuma dalam rangka untuk menjatuhkan Islam dan menjatuhkan Nabi Muhammad. Mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tuduhan palsu yang tidak berdasar, yang tidak ada dasarnya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari cara terbaik dan termudah dalam bergaul dengan istrinya. Suatu ketika juga Bunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat ibu bapak sekalian, insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Bunda Aisyah? Perhatikan kaum muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau pergi sholat dan tidak berwudu setelah itu. Artinya satu, bahwa mencium atau menyentuh istri setelah wudu tidaklah membatalkan wudu. Yang kedua, lihat Rasulullah melakukan hal sederhana barangkali. Sebelum berangkat ke masjid, sang suami mencium istrinya. Dek, abang berangkat sholat dulu ya. Doakan, mudah-mudahan sholat abang diterima oleh Allah. Aduh, indah sekali. Gimana yang belum menikah? Indah gak? Tidak akan bisa dirasakan kecuali orang-orang yang sudah merasakan. Cepat nikah, kiamat dah bentar lagi. Jangan termasuk minal khasirin. Kiamat udah datang, belum nikah nih Ustaz, gimana tuh? Subhanallah, lihat Bapak. Pertanyaannya, jangan sampai dalam sehari nggak ada cium istri, Pak. Hah? Dalam sehari ini sudah berapa kali mencium istri, Pak? Ya kan? Jangan-jangan sudah lupa gitu kan? Udah pergi-pergi aja gitu kan? Nggak ada salam, nggak ada kalam gitu kan? Allah Akbar. Rasulullah berangkat ke masjid cium istri. Begitu tuh Nabi memuliakan para istri, dan istrinya merasa menjadi orang yang terus dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlak Nabi Muhammad. Dalam banyak kesempatan kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat jelas kedudukan wanita yang tinggi di sisinya, dan bahwasanya mereka mempunyai tempat dan kedudukan yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban kepada Amr bin As, salah seorang sahabatnya, dan memberitahunya bahwa mencintai istri bukanlah sesuatu yang dianggap tabu bagi orang laki-laki sejati. Jadi mencintai istri bukan sesuatu yang tabu. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah dari Amr bin As bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling engkau cintai? Jadi Amr bin As pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapa orang yang kau cintai? Beliau berkata apa? Aisyah, muttafaq alaih. Dan barangkali pada saat itu Aisyah ada di situ, Pak, gitu kan. Kalau ada di situ Sauda, mungkin dia bilang Sauda, gitu kan. Kalau di situ adanya Ummu Salamah, dia bilang Ummu Salamah, gitu. Kan pernah dalam satu riwayat Rasulullah SAW memberikan cincin kepada dua orang istrinya. Lalu dua orang istri ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu bertanya, wahai Rasul, siapa di antara kami berdua orang yang kau paling cintai? Kata Nabi Muhammad, orang yang paling aku cintai di antara kalian berdua adalah orang yang telah kuberikan cincin kepadanya. Setiap orang merasa apa? Saya, gitu kan. Yang satu lagi juga saya. Dan Nabi tidak ngasih tahu, ternyata dua-duanya dikasih cincin oleh Rasulullah SAW. Maka jangan tabu untuk mengungkapkan cinta kepada istri kita. Sebelum nikah aja kata-kata gombal dikeluarkan, apakah setelah menikah tidak lagi keluar tuh Pak kata-kata gombalnya? Mesti di saat setelah menikah itulah untayan kalimat-kalimat yang begitu sangat menyanjung istri itu kita sampaikan, keluarkan tuh Pak jurus 45 itu. Dan itu tabiat wanita, suka dipuji. Betul Ibu? Betul Ibu? Saya tidak membutuhkan jawaban Ibu, karena semuanya ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah SAW. Siapa yang ingin tahu dasar kebahagiaan suami istri dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia memperhatikan hadis Ummul Mukminin, bagaimana kehidupan Nabi bersamanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian jika hal ini dianggap tabu, tapi ini hadis Rasul berupa perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkadang memang kita agak malu-malu Pak menyebutkannya, tapi ini ilmu, ini adalah hadis perbuatan Nabi, dan
Rasulullah SAW dan Bunda Aisyah juga tidak malu menyampaikan hal ini kepada para sahabatnya. Apalagi kalau kita sudah belajar fikih toharoh satu, fikih nikah satu, itu seakan-akan kita membuka segala sesuatunya, Bapak sekalian. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, lihat Bapak Ibu sekalian, aku mandi bersama Rasulullah dari satu bejana. Jadi Nabi Muhammad mandi sama-sama dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha dari satu bejana. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan para istri, memuliakan mereka, menunjukkan rasa cinta dan sayangnya dalam kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kesempatan baik untuk menyenangkan dan membahagiakan istrinya dengan hal-hal yang mudah. Nah, ini kisah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah banyak ya kisahnya dengan Rasulullah SAW, karena memang Aisyah ini adalah istrinya yang masih sangat belia, perawan. Jadi Rasulullah SAW banyak melakukan hal-hal yang menarik dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, ini salah satu bagaimana bukti Nabi Muhammad SAW melakukan hal-hal sederhana dengan istrinya, tapi berkesan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Kapan-kapan nanti Pak Faisal bisa ngajak ibu ya melakukan hal ini. Apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Bunda Aisyah berkata, aku ikut bersama Rasul dalam satu perjalanannya. Ya, mungkin dalam perjalanan perang, bisa jadi dalam perjalanan Rasulullah SAW ya, bersama para sahabatnya. Aisyah ikut bersama Rasul. Dan Rasul seringkali membawa para istrinya dalam perjalanan-perjalanan, bahkan perjalanan perang sekalipun. Ya. Waktu itu kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, aku masih muda dan tidak gemuk. Ya, muda dan tidak gemuk. Beliau berkata kepada orang-orang yang bersama beliau, jadi Rasul saat itu sedang berjalan dengan para sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad bilang kepada para sahabatnya, majulah, kata Rasul. Artinya kalian duluan lah, tinggalkan kami berdua di belakang. Kalian maju, tinggalkan kami berdua di belakang. Maka mereka pun maju. Para sahabat Rasul diperintahkan maju oleh Rasul, maka mereka maju. Lalu Nabi Muhammad tinggal berdua dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau berkata kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu anha, mari kita lomba lari, kata Rasul. Apa kata Rasulullah? Aisyah, yuk pacu lari dengan saya. Ibu pernah nggak diajak pacu lari sama? Coba Pak, subhanallah, Nabi Muhammad sederhana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aisyah, yuk kita pacu lari, kata Rasul. Maka Aisyah, karena Aisyah ini jiwa muda Pak, pantang ditantang. Siapa takut wahai Rasul, kata Aisyah, ya kan? Apa kata lalu setelah itu kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, lalu aku berlomba dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Aisyah ini pantang ditantang. Oleh siapa takut wahai Nabi. Nah, dalam hal ini atau dalam kesempatan ini, kaum muslimin dan muslimat, apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Lalu aku berlomba dengan Nabi dan aku menang. Jadi ketika pacu lari saat itu mungkin Rasulullah SAW sengaja gitu kan. Ya, sengaja membiarkan Aisyah yang menang, Pak. Ya kan? Aisyah dibiarin menang. Dan di saat Aisyah menang, gembiranya luar biasa. Ya kan? Dia telah memenangkan pacu lari bersama Rasulullah SAW. Nah, harapannya Aisyah ini Rasul akan memujinya. Aisyah, betapa hebatnya engkau, betapa cepatnya larimu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika Aisyah radhiyallahu anha menang dalam pacu lari, Rasul tidak berkomentar apa-apa. Cool man, nah gitu. Jadi Rasul nggak ada komentar apa-apa, Pak. Muji pun nggak ada gitu. Diam aja Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada komentar sama sekali atas kemenangan Aisyah pada saat itu. Kemudian dia bercerita lagi, hingga tatkala bobot badanku bertambah. Nah, jadi Aisyah juga mengalami masa-masa gemuk, Bu. Jadi para istri nggak usah khawatir.
ketika gemuk itu menjadi bukti untuk ibu, apakah bapak masih mencintaiku ketika badanku telah gemuk. Gitu. Ya kan, cinta itu kan tidak melihat fisik bapak ibu sekalian. Jadi kalau ingin menilai ibu bapak itu cintanya cinta sejati, lihat kalau sudah mulai perubahan wajah, perubahan bentuk gitu kan, masih cinta nggak gitu kan. Kalau berarti ini cintanya dipertanyakan. Nah, Aisyah nggak masalah bagi Rasulullah, walaupun Aisyah gemuk, Rasul tetap cinta. Nah, Bunda Aisyah menceritakan, hingga tatkala bobot badanku bertambah dan aku menjadi gemuk, ya, aku ikut bersama Nabi Muhammad dalam satu perjalanan. Jadi pada saat itu Aisyah juga ikut bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanannya. Beliau berkata kepada orang-orang yang bersamanya, apa? Majulah kalian. Kembali Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk maju duluan, tinggalkan saya dengan Aisyah, gitu kan. Lalu setelah para sahabatnya maju, maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, Aisyah, yuk kita pacu lari lagi, gitu kata Rasul. Tapi badan Aisyah sudah gemuk, Bu. Yang sebelumnya masih kurus, sekarang udah gemuk. Aisyah, pacu lari lagi yuk, kata Rasulullah SAW. Maka Aisyah juga ditantang, Pak. Ayo wahai Rasul. Maka kaum muslimin dan muslimat, dan ternyata kali ini Rasulullah menang, Pak. Ketika menang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertawa. Tapi jangan bayangkan tertawa Rasul itu terbahak-bahak. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya menampakkan gigi gerahamnya saja. Jadi tidak terbahak-bahak sampai memegang perut gitu. Jangan bayangkan disebutkan Rasulullah tertawa. Jadi jangan bayangkan Nabi tertawanya terbahak-bahak. Tidak. Tertawa Rasul hanya menampakkan gigi gerahamnya saja. Nah, Rasulullah tertawa dan berkata, jadi ketika kalah dulu nggak ngasih komen, Pak. Tapi ketika menang, Rasul berkomentar seraya dia tertawa. Aisyah, kata Rasulullah SAW, tahukah engkau ini balasan atas kekalahanku yang dulu. Para sahabat melihat tuh perbuatan Nabi Muhammad SAW, heran. Ya Rasul, apakah engkau bercanda sebagaimana kami bercanda? Nabi Muhammad mengatakan, aku manusia biasa sebagaimana kalian manusia biasa, kata Rasulullah. Hal kecil, tapi bagi Aisyah sangat berkesan, Bapak Ibu sekalian. Ngajak pacu lari, ya, nanti bisa Pak ya, ngajak ibu pacu lari. Oh, pacu lari yuk, gitu. Subhanallah. Artinya kita melihat Nabi Muhammad SAW dalam membangun hubungan dengan para istrinya tidak harus dengan sesuatu yang mahal, tidak harus dengan sesuatu yang menyenangkan istrinya dengan membelanjakan sesuatu yang barangkali tidak banyak manfaatnya. Membahagiakan istri dengan sesuatu yang sederhana. Ini justru pelajaran bagi ibu ya. Jadi menyenangkan hati ibu tidak harus menuntut sesuatu yang mahal ya, Bu. Sesuatu yang sederhana tapi bermakna, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini adalah candaan lembut dan perhatian yang penuh dari Nabi Muhammad SAW kepada istrinya. Pernah juga disampaikan dalam satu riwayat. Jadi Rasul, kita kan kemana sudah lihat ya Pak ya, bagaimana bentuk rumah Nabi ya. Sudah terbayang Ibu? Dulu sudah pernah kita perlihatkan gambaran visualisasi rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi antara satu rumah dengan rumah yang lainnya ada penghubung ya. Jadi seperti layaknya rumah petak gitu. Dalam riwayat ini dikatakan Rasulullah saat itu sedang duduk. Duduknya itu kaki kanan itu di rumahnya Sauda, kaki kirinya di rumah Aisyah. Jadi ada pembatasnya begitu kan. Jadi Rasul duduk di tengah-tengah antara dua rumah ini. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha membuat sebuah kue. Masakan lah intinya.
dan ia minta agar Sauda memakan makanan yang dibuat oleh Aisyah. Tapi ternyata Sauda punya masalah dengan makanan jenis itu, Pak. Barangkali dia alergi lah begitu kan, sehingga dia tidak mau makan. Aisyah, bukannya aku tidak mau makan, aku tidak bisa makan. Aisyah bilang, makan. Nggak bisa. Rasul padahal sedang berdiri tuh, Pak. Duduk tuh di antara dua orang sedang berseteru. Enak, indah sekali, Pak ya. Dua orang istri sedang berseteru di hadapan suami gitu kan. Makan, kata Aisyah, nggak bisa. Kalau nggak makan saya lemparin nih kue ini ke muka engkau. Nggak bisa. Bener nih? Iya nggak bisa. Akhirnya Aisyah lempar tuh, Pak, makanan tepat di mukanya Sauda. Belepotan wajahnya. Kata Rasulullah, Sauda lempar balik. Sauda lempar balik. Nggak mau, wahai Rasul. Karena Sauda ini usianya lebih tua dan lebih dewasa barangkali menyikapi masalah. Lempar, kata Rasul. Enggak, wahai Rasul. Lempar. Akhirnya Rasul sendiri megang tangan Sauda, diambil makanan yang dia dilempar tadi, dilempar ke muka Aisyah. Terjadi lemparan kue di antara dua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kue itu setelah itu dimakan, Pak, tidak dibuang. Rasul tidak pernah membuang makanan. Tapi lihat hal-hal yang sederhana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para istrinya. Karenanya Rasulullah mengatakan agar kita berbuat baik kepada keluarga, dan saya adalah orang yang paling baik untuk keluargaku, kata Rasul. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang banyak mengembara di bumi Allah yang luas pada saat ini dan memperhatikan orang-orang berpangkat, maka ia akan sangat kagum terhadap perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mulia, pemimpin ulung, tokoh Quraisy dari Bani Hashim. Di saat mencapai kemenangan, kembali memimpin pasukan yang membawa kemenangan gemilang. Namun demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang, orang yang lembut terhadap istri-istrinya, para ummahatul mukminin. Padahal Rasul adalah pemimpin pasukan. Jauhnya perjalanan dan kemenangan demi kemenangan tidak melupakan Nabi Muhammad bahwa beliau mempunyai istri-istri yang lemah, ya, yang membutuhkan sentuhan kasih sayang, belayan kasih sayang, bisa menghapuskan kesulitan jalan yang menghilangkan kepenatan dalam perjalanan. Jadi Nabi Muhammad SAW walaupun jauh perjalanannya nggak lupa istri, Pak. Ingat dengan istri, gitu kan? Yang sampai dinas keluar lupa dengan istri, gitu kan? Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Khaybar, ya, dan menikah dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu an, beliau melilitkan kain di sekitar unta yang dikendarai oleh Safiyah untuk menutupi Safiyah, ya. Kemudian Nabi Muhammad duduk di samping untanya. Lalu Safiyah meletakkan kakinya ke atas lutut Nabi Muhammad sebagai pijakan ketika naik ke punggung unta. Jadi romantis sekali, Pak. Jadi Rasul SAW membiarkan, ya, lututnya dijadikan sebagai pijakan bagi Safiyah. Jadi Bapak dalam beberapa kondisi, ya mungkin ya kadang harus menggendong istri, gendong tuh istri. Ya kan? Rasul SAW menjadikan lututnya sebagai pijakan bagi istrinya, dan Rasul tidak merasa itu menjadi sesuatu yang akan meruntuhkan kehormatannya, meruntuhkan kewibawaannya di hadapan istrinya. Bahkan dengan senang hati Rasul menjadikan lututnya sebagai pijakan bagi istrinya Safiyah untuk naik ke atas unta. Nah, pemandangan ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan kepada kita tentang ketawaduan, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin sukses, Nabi yang diutus oleh Allah, namun lihat mengajarkan umatnya bahwa sikap rendah hati, tawadhu itu Bapak Ibu sekalian, dengan istrinya menjadikan lututnya sebagai pijakan. Dia Nabi, Pak, tapi dia rela menjadikan lututnya sebagai pijakan untuk istrinya.
dan membantu istrinya untuk naik ke atas unta. Jadi sesekali Pak, ya boleh tuh Bapak bukakan tuh pintu mobil untuk istri, silakan masuk istriku atau siapa lah gitu kan. Tutup Pak, layaknya seorang supir memperlakukan majikannya. Pernah Pak memperlakukan hal demikian? Ibu pernah diperlakukan oleh Bapak, dibukakan pintu, akan masuk Bu, tutup pintunya oleh romantis banget. Nih nanti Pak pulang, coba tuh praktekin tuh Pak. Karena hari ini nggak ada unta Pak. Kalau udah bisa dipraktekin, ayo Bu, nih naik ke atas lutut. Adanya mobil Pak, tuh bukain tuh pintu untuk ibu Pak. Bu nanti ya lihat Bapak ya, apakah benar-benar mengamalkan hadis Rasul atau tidak. Lihat apakah Bapak akan membuka pintu atau ibu, atau merasa gengsi, kan pandai buka pintu sendiri, bukanya udah sendiri. Lihat romantika kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukakan pintu, suruh masuk, tutup lagi, baru ke tempat setiran. Bu, sudah siap untuk berangkat? Yuk baca bismillah. Oh aduh, enak, nikmat perjalanan lu. Nikmat, begitulah Rasulullah SAW dengan para istrinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara wasiat Nabi Muhammad kepada umatnya, apa wasiat Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Rasulullah SAW bersabda, berwasiatlah kepada wanita dengan baik. Ini penting Pak. Walaupun ada hal-hal yang perlu kemudian diperbaiki, kekurangan istri kita, dan kewajiban kita untuk mengingatkannya, untuk menasehatinya, tapi nasihatilah dengan cara terbaik. Kenapa? Karena para istri itu, kata Rasulullah SAW, mereka adalah tulang rusuk yang bengkok Pak. Yang kalau kita keras meluruskannya, dia akan patah. Dibiarkan terus bengkok. Jadi menasehati istri ini butuh seni. Fan dalam bahasa Arab. Seni, dan caranya adalah cara yang terbaik. Tidak harus marah-marah. Jujur, ibu lebih suka dimarahi atau dinasihati dengan cara yang baik? Yang baik tuh Pak, dengar. Bapak mau dimarahi. Kalau ibu juga sukanya dinasihati dengan baik sama bapak, jangan marah-marah. Artinya apa? Dalam satu hadis Rasul disampaikan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Para ulama hadis menyebutkan maksudnya adalah perlakukan manusia sebagaimana engkau mau diperlakukan oleh manusia. Jadi kalau kita ingin dihargai, hargai. Kalau kita ingin dihormati, hormati orang lain. Kalau kita tidak ingin dimarah-marahi, jangan marah-marah. Kan ada apa? Dia suka marah. Ketika dimarahin dia nggak mau. Gitu. Ketika marah dia hobinya. Ketika dimarahi nggak mau dimarahi. Gitu kan. Jadi, dan ini tabiat manusia. Siapapun tidak suka dengan kata-kata yang tidak baik. Jadi kalau baik suami maupun istri ingin memberikan masukan, ingin memberikan nasihat, ingin memberikan petuah dengan cara yang terbaik. Dan saat yang paling baik untuk berbicara antara suami dan istri kapan? Pada saat selesai sholat tahajud Pak. Oh, itu efektif sekali Pak. Masalah yang tadinya runyam itu bisa selesai dengan sangat indah. Kenapa rumah tangga itu terus berada dalam kekacauan, terus berada dalam pertengkaran? Karena nggak pernah sholat sama-sama. Coba ibu, kalau lagi masalah gitu kan, ajak tuh suami sholat, atau bapak juga ajak istri sholat. Setelah sholat baru ngomong, tuh enak tuh. Tapi kalau ngomongnya sebelum sholat, perang dunia ketiga bisa terjadi. Tapi kalau udah habis sholat gitu kan, disampaikan dengan cara yang baik, bawaannya sudah tenang, bawaannya sudah enakan, enak, jadi masalah tuh jadi mudah Pak. Subhanallah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad kalau dia bangun duluan, dia bangunkan tuh istrinya.
untuk sholat tahajud juga. Nah, kenapa? Karena keindahan, momen yang paling indah dalam hidup ini di saat kita taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk malam hari ini kita cukupkan